Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa, manusia terbaik dunia, Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masuk pada hijrah kedua ke negeri Habasyah. Sebelum kita menjelaskan bagaimana hijrah kedua, sedikit kita akan jelaskan tentang seputar Habasyah dulu, dan rajanya namanya An-Najasyi. Kita tahu bahwa hari ini orang-orang Ethiopia, khususnya mereka berbangga, khususnya kaum muslimin yang ada di sana, karena pernah ada dalam sejarah bahwa raja mereka masuk ke dalam Islam di zaman Nabi. Walaupun raja mereka yang dikenal namanya Ashamah ibn Abjur atau Ashamah ibnu Abhur, bisa dibaca Abjur, bisa Abhur, ayahanda daripada Ashamah yang dikenal dengan sebutan Najasyi, bukan seorang sahabat, walaupun hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syarat dikatakan sahabat itu harus berjumpa bertatap muka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam dan mati di atas keislaman. Tetapi Ashamah ini dia tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya terjadi murasalah, surat menyurat saja. Makanya dia dikategorikan kibar tabi'in, pembesarnya tabi'in, atau lebih dikenal dengan muhadram dalam istilah mustalahul hadis. Lah, negeri Habasyah ini banyak kisah dan cerita yang berkaitan dengan keyakinan kita kaum muslim. Bahkan Habasyah ini juga tersirat di dalam Al-Quran. Di antaranya dua surat yang kita kenal dengan Suratul Buruj dan juga Suratul Fil. Di dalam Suratul Buruj ada namanya kisah Ashabul Ukhdud, kisah pembakaran kaum muslimin yang beragama Nasrani di zaman itu, karena Islam belum datang. Itulah agama yang paling benar. Sekitar 20.000 manusia menurut Ibnu Katsir dibakar hidup-hidup oleh seorang raja Himyar, namanya Dzunwas. Jadi ada seorang raja namanya Dzunwas, penguasa Yaman kala itu, sangat zalim, di mana rakyatnya mayoritas Nasrani tapi rajanya Yahudi. Begitulah Yahudi dari zaman ke zaman itu memang sangat bengis sekali, sehingga berita pembakaran orang-orang yang beriman yang kemudian dicatat kisahnya dalam Suratul Buruj itu terdengar sampai raja Nasrani yang ada di Syam oleh kerajaan Romawi. Karena jarak yang cukup jauh antara Syam dengan Yaman, akhirnya kemudian raja yang ada di Syam itu menyurati raja yang ada di Ethiopia, karena sama-sama beragama Nasrani. Jadi ada hubung kait antara Romawi dan Ethiopia.
Setelah kemudian mendapatkan instruksi dari raja yang ada di Syam, Romawi, maka bergeraklah kemudian raja Ethiopia ataupun Habasyah ini dengan mengirimkan pasukan besar yang ketika itu dipimpin oleh dua jenderal yang masyhur. Pertama namanya Riyad dan yang kedua namanya Abrahatul Asram atau dikenal dengan Raja Abraha. Lah kemudian berangkat ke Yaman untuk balas dendam atas kematian rakyat Nasrani yang dibantai dan dibakar hidup-hidup oleh Dzunwasin. Akhirnya kemudian berhasil ditumpas, bahkan Dzunwas pun mati di tangan pasukan ini. Maka berkuasalah Riyad dan juga Abraha. Tapi karena tidak mungkin satu daerah dikuasai dua pemimpin, akhirnya dengan kelicikan Abraha dibunuhlah Riyad. Jadilah dia penguasa Yaman. Sempat terjadi percekcokan antara Abraha dengan pusat, maksudnya Raja Najasyi kala itu, dan hampir kemudian dikirim pasukan untuk membunuh Abraha karena dia sudah membunuh jenderalnya. Tetapi dengan kepiawaian Abraha mengirim hadiah dari Yaman ke Ethiopia dan siap dijadikan gubernur di Yaman, artinya kekuasaannya di bawah Ethiopia. Kemudian Raja Najasyi di zaman itu pun mengampuni Abraha dan mengabulkan keinginannya untuk menjadi penguasa Yaman. Singkat cerita, akhirnya kemudian Abraha pun ingin mengembangkan agama Nasrani di Yaman dengan cara apa? Membuat gereja terbesar dan tertinggi serta termewah. Saking tingginya disebut Qulais namanya. Tujuannya adalah supaya mengalihkan kiblat orang-orang musyrik Arab yang masih memuliakan Ka'bah, dialihkan ke gerejanya. Tetapi sambutannya kurang baik karena tidak ada orang Arab yang datang ke gerejanya. Yang ada kemudian mengalami pelecehan dari salah satu kabilah yang berdekatan dengan Ka'bah dengan cara melempar kotoran dan menyurati Abraha dengan surat yang sangat pedas. Dari situlah terjadi penyerangan Abraha kepada Ka'bah Al-Mukarramah. Bergeraklah Abraha dengan pasukan gajah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Allah tidak menghendaki kehendak Abraha, tapi Allah lindungi Ka'bah. Berdasarkan perkataan yang masyhur dari kakek buyut Rasul Abdul Muthalib bahwa Ka'bah itu ada Tuhan yang akan melindunginya. Maka betullah Allah melindungi Ka'bah dan menghancurkan Abraha sehancur-hancurnya, sehingga tidak ada pasukan yang selamat dalam pertempuran itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan gambaran bagaimana Allah hancurkan pasukan Abraha itu dalam surat yang sangat pendek yang disebut dengan suratul Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai kepada ayat tarmihim bihi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfima. Pertanyaan pun muncul. Kalau kita lihat bahwa agama Abraha dengan agama orang-orang musyrik itu kan yang lebih dekat dengan Islam itu justru agama Abraha sebenarnya. Karena agama Abraha itu agama langit. Dia beragama Nasrani dan Nasrani diturunkan kitab kepada mereka yang disebut dengan Injil. Tapi agamanya orang-orang musyrik itu kan penyembah berhala. Mereka penyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Secara hidayah, agama Abraha lebih berpetunjuk dibandingkan orang-orang musyrik. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah? Padahal agamanya lebih dekat kepada kita dibandingkan orang-orang musyrik. Jawabannya karena 50 hari setelah penghancuran yang gagal itu lahir seorang nabi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir 1,5 bulan setelah peristiwa Abraha. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah karena akan lahir seorang nabi. Nabi yang akan menjadi penutup para nabi dan rasul.
dialah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya Allah tidak izinkan Abraha itu untuk menghancurkan Ka'bah. Padahal sekali lagi Abraha itu lebih berpetunjuk dibanding orang-orang musyrik kan. Tapi karena dia hendak menghancurkan rumah Allah, dan setelah penghancuran gagal itu 50 hari lahir Nabi kita, makanya Allah gagalkan penyerangan itu dengan dikirim burung ababil. Ini kisah yang pertama, di mana negeri Ethiopia atau Habasyah ini ada hubung kait dengan keyakinan kita kaum muslimin yang dicantumkan dalam Quran suratul Buruj dan suratul Fil. Yang kedua, berkenaan dengan Habasyah. Muncul di akhir zaman, kita tahu bahwa di akhir zaman itu akan muncul 5 manusia. Pertama, Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang dikenal dengan Muhammad ibn Abdullah, keturunan Nabi SAW, yang ditunggu-tunggu kaum muslimin kemunculannya, dan belum muncul, dan akan muncul, dan pasti muncul di akhir zaman. Kita beriman saja. Kemudian yang kedua, muncul di akhir zaman juga seorang laki-laki dari negeri Qahtan Arab, turunan Himyar, yang akan menggiring manusia seperti menggiring hewan-hewan kambing. Ada yang mengatakan menggiring hewan kambing karena keadilannya, ada yang mengatakan karena kezalimannya, wallahu a'lam. Kemudian juga akan muncul seorang laki-laki namanya Jahjah. Jahjah itu artinya orang yang kalau bersuara itu sangat melengking suaranya, dan dia seorang mantan budak. Dan itu kisahnya panjang, kisah tentang raja dari Qahtan dan juga seorang namanya Jahjah bekas budak ini berkahkan. Dua-duanya akan jadi raja di akhir zaman. Ya. Kemudian juga akan muncul Dajjal. Dajjal juga manusia. Lah yang terakhir namanya Dzu Suwaiqataini. Inilah yang ada kaitan dengan Habasyah. Dzu Suwaiqataini. Dzu itu pemilik, Suwaiqataini itu maksudnya pemilik kaki yang bengkok karena jalannya jelek, orangnya sangar, hitam gitu ya, dari negeri Habasyah. Dia datang nanti di akhir zaman dengan pasukan besar dari Ethiopia dengan membawa palu dan gada. Kemudian menyerang Mekah dan berhasil mengalahkan Mekah. Kemudian setelah dikuasainya Mekah itu, maka Dzu Suwaiqataini ini menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, merobek kiswahnya, meratakan Ka'bah sampai rata dengan tanah. Kemudian mengambil pembendaharaan yang ada dalam Ka'bah itu. Semua harta yang terkandung di bawah Ka'bah itu diambil semua oleh dia. Tapi kemudian datang pasukan dari Yaman yang merupakan raja terakhir dari Himyar, dari suku Qahtan, yang kemudian membunuh Dzu Suwaiqataini dan menghancurkan pasukannya. Ulama berselisih pendapat kapan peristiwa ini terjadi. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi setelah meninggalnya Isa bin Maryam, karena Isa akan turun di akhir zaman, kemudian akan memimpin kaum muslimin bersama Al-Mahdi. Kemudian Al-Mahdi meninggal, maka Isa meneruskan kekuasaannya sampai Allah wafatkan, dan sempat haji dan umrah untuk terakhir kali. Setelah itu tidak ada haji dan umrah. Lah setelah Isa meninggal inilah manusia mulai rusak. Sebagian mereka menjadi kafir, sebagian mereka murtad, sebagian mereka munafik. Lah akhirnya ketika manusia semakin rusak, datanglah pasukan yang kemudian dikenal dengan pasukan Dzu Suwaiqataini. Disinilah terjadi penghancuran Ka'bah dan pengambilan pembendaharaan dalam Ka'bah. Ada juga yang mengatakan peristiwanya setelah diazabnya Ya'juj wa Ma'juj. Ada dua kabilah besar yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj itu. Kemudian Allah azab dengan dikirim naghab, ulat-ulat yang membunuh mereka semua. Kemudian baru terjadi penghancuran Ka'bah. Ada juga yang mengatakan setelah munculnya dabatul ardi, binatang yang melata yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara. Setelah itulah terjadilah penyerangan oleh Dzu Suwaiqataini, kemudian terjadi penghancuran Ka'bah. Nah dari sini kita tahu bahwa dua kisah ini terkait dengan Habasyah, baik Abraha
yang menghancurkan Ka'bah tapi kemudian digagalkan oleh Allah karena 50 hari setelahnya akan lahir seorang nabi, ataupun Dzu Suwaiqataini juga terjadi dari arah Habasyah juga dan berhasil. Jadi kalau Abraha gagal, kalau Dzu Suwaiqataini berhasil menghancurkan Ka'bah, dan dua-duanya dari Habasyah Ethiopia. Jadi kalau kita lihat sejarah Habasyah ini memang ada hubung kait dengan keyakinan kita dalam Islam ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kita bahas dalam sirah Nabi ini, Habasyah yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja adil, sebagaimana yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Malikun adil la yuzlam minhum ahada. Seorang raja yang adil yang tidak ada satupun rakyatnya dizalimi. Itulah raja yang namanya dikenal dengan Ashamah ibn Afjur atau Ashamah ibnu Abhur. Tentu raja yang berbeda dengan raja di zaman Abraha, kan itu ya. Ini raja yang adil. Bagaimana kisahnya? Sebagian referensi sejarah mengatakan bahwa Afjur ataupun Abhur, ayahanda daripada Ashamah raja Ethiopia yang adil itu, ada seorang raja juga. Dia tidak punya anak kecuali satu. Ya, anaknya itu namanya Ashamah yang kelak menjadi raja Najasyi yang sangat adil itu. Lah dalam kehidupan bahwa Abhur ini sudah tua dan tidak memiliki anak kecuali satu yang masih kecil, masih bayi. Sementara dia punya saudara, itu anaknya sekitar 12 orang. Jadi ada orang-orang yang kemudian mereka dalam berpolitik sangat jahat sekali dalam lingkaran kekuasaan. Di zaman itu kan seperti itu. Hasut menghasut itu ada. Jadi ada sekelompok orang datang kepada saudara daripada Abhur yang kelak akan menjadi paman daripada Ashamah kan itu, yang punya anak 12 itu. Mereka mulai mengompori dan mengatakan, seandainya Abhur ini meninggal, seandainya Abhur atau Afjur ini meninggal, sementara dia tidak punya anak kecuali satu Ashamah dan itu pun masih bayi, bagaimana pula dengan nasib Ethiopia, nasib Habasyah? Kemudian kata saudara daripada Abhur, lalu apa yang kalian kehendaki? Maka mereka mengatakan, bunuh saja si Afjur itu, supaya engkau yang berkuasa, sehingga garis keturunan raja itu akan banyak, karena anaknya 12 masalahnya. Jadi penerusnya itu banyak sekali. Akhirnya kemudian terpengaruhlah kemudian saudara Afjur ini. Betul-betul dibunuhlah Afjur ini. Setelah dibunuh Afjur ini, akhirnya dialah yang berkuasa. Lah Ashamah yang masih bayi ini akhirnya dirawat menjadi anak angkatnya. Bapaknya dibunuh, anaknya dirawat. Kemudian orang-orang yang jahat yang ada di sekitarnya itu si anak Ashamah ini tumbuh besar, kemudian jadi dewasa, kemudian dia tahu ceritanya bahwa kami yang membunuh bapaknya. Apa dia tidak balas dendam? Dia akan membunuh kami nanti. Akhirnya kata raja baru, lalu apa kehendak kalian? Kata mereka, bunuh saja si Ashamah ini supaya tidak ada jejak pembunuhan ayahnya. Tapi pamannya tak mau ketika itu. Raja baru mengatakan, celaka kalian. Kalian sudah bunuh bapaknya, kau bunuh pula anaknya. Tidak, saya tidak akan membunuh dia. Apalagi dia masih bayi. Ya, maksudnya masih anak-anak, masih 2-3 tahun gitu. Akhirnya kemudian mereka pun mengatakan, ya kalau kalian atau sang raja tidak mau membunuh, buang saja dia, supaya tidak ada jejak-jejak di anak raja. Akhirnya yang kedua inilah yang dipilih oleh sang raja. Dibuanglah ini si Ashamah ini, kemudian dititipkan kepada seorang pendeta. Akhirnya diajarilah tentang agama Nasrani tadi. Masalahnya baik saja, karena dia sudah ada ancaman penyerangan dari negeri lain, akan menyerang Ethiopia. Ditambah-tambah ada musibah. Satu malam pernah gelap gulita, kemudian merobohkan satu tiang istana. Ya, ketika roboh itulah yang mengenai raja, kemudian meninggal raja barunya.
Maka satu Ethiopia bingung, kenapa? Raja barunya meninggal, sementara anak-anaknya masih kecil. Ya. Akhirnya kemudian mereka pun dalam kondisi kebingungan. Kemudian mereka yang membunuh bapak daripada Ashama berkumpul kembali dan mengatakan, bagaimana kalau kita jemput lagi Ashama menjadi raja? Akhirnya dijemput karena dia punya kecerdasan yang berbeda dengan anak-anak pamannya. Lah sejak itulah kemudian Ashama ini dilantik menjadi penguasa Ethiopia. Ashama ibn Afjur. Setelah dilantik menjadi kepada seorang pendeta, sehingga kecerdasan agamanya ada. Makanya selama jadi raja dia pun berusaha untuk belajar agama Nasrani dan berusaha untuk menjadi adil. Makanya dengan kekuasaan Ashama ibn Afjur ini, belum pernah Ethiopia mendapatkan kerajaan yang sangat makmur dan mampu mengalahkan yang merongrong musuh-musuh dari luar, kecuali di zaman Ashama ini. Akhirnya kemudian Ethiopia menjadi negaranya berkembang, kemudian maju disebabkan karena keadilan Ashama ibn Afjur ini. Makanya ada sebuah kaidah, negeri manapun, apakah negeri itu mukmin atau negeri itu kafir, kalau penguasanya adil pasti diberkahi. Walaupun negeri kafir, apalagi negeri Islam, kalau punya penguasa walaupun kafir sekalipun tapi dalam kekuasaannya adil, maka negeri itu diberkahi Allah. Seperti Habasyah di zaman itu, Ethiopia dipimpin oleh Ashama ibn Afjur. Negerinya aman, negerinya damai, negerinya maju dari segi ekonomi. Lah, keadilan Najasyi saat berkuasa ini menyebar ke seantero dunia. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ketika hijrah pertama yang sudah saya ceritakan minggu yang lalu, kenapa Nabi memilih negeri Habasyah untuk dijadikan tujuan hijrah itu? Salah satunya adalah karena keadilan rajanya. Ashama ibn Afjur ini karena adil. Makanya Nabi SAW melihat kondisi para sahabat yang sudah tertekan di Mekah, jangan pula tertekan di negeri orang. Makanya kemudian dalam gelombang yang pertama yang dipimpin oleh Utsman ibn Affan dengan belasan orang yang hijrah ke Habasyah, betul-betul sahabat-sahabat ini mengalami keindahan hidup di Ethiopia. Mereka bisa ibadah dengan tenang, mereka bisa berbisnis dengan tenang, mereka bisa hidup layaknya manusia tidak tertekan. Dan itulah yang membuat kecemburuan musuh-musuhnya di Mekah sana, sehingga mengutus 2 orang namanya Amr ibn As, ataupun mengutus 4 orang yang kemudian disuruh menjemput sahabat-sahabat yang sudah hijrah itu. Ya. Ada yang mengatakan dari antara 4 orang itu adalah Amr ibn As, kemudian Muawiyah ibn Abi Sufyan, kemudian Ziyad ibn Abi, kemudian Al-Mughirah ibn Syu'bah. Itulah 4 orang yang dikirim oleh pembesar Quraisy agar mengambil kembali sahabat-sahabat ini dipulangkan ke Mekah. Bagaimana kisahnya? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah dalam hijrah kedua ini, di sini disebutkan oleh pengarang, setelah peristiwa tersebut, maksudnya peristiwa sujudnya orang-orang musyrik ketika turun surah An-Najm, disangkanya mereka sujud itu masuk Islam, rupanya tidak. Dan sudah saya ceritakan minggu kemarin, justru kemudian sahabat yang pulang kembali ke Mekah itu mendapatkan tekanan hebat kembali, orang yang dapat perlindungan. Makanya setelah peristiwa tersebut, kaum Quraisy meningkatkan frekuensi penindasan dan penyiksaannya terhadap mereka para sahabat dan terhadap kaum muslimin secara umum, suku mereka. Mereka memperlakukan hal itu hampir mirip semua sama, supaya orang-orang yang hijrah pulang ke Mekah ini balik ke agama nenek moyangnya, dan orang-orang muslim yang tidak hijrah menjadi pelajaran bagi mereka dan disuruh kembali kepada agama nenek moyangnya. Meski demikian, kaum Quraisy ini sulit menerima berita mereka bahwa An-Najasyi adalah seorang raja
yang memperlakukan tamunya dengan baik. Maka Rasul melihat tidak ada jalan lain kecuali menyarankan para sahabatnya untuk hijrah kembali ke Habasyah. Perjalanan hijrah kali ini dirasakan amat sulit dibandingkan perjalanan sebelumnya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy berusaha menghalang-halangi jangan sampai terulang hijrah yang pertama. Makanya sangat sulit sekali. Ya. Kata beliau, kata pengarang di sini, perjalanan hijrah kali ini dirasakan amat sulit dibandingkan perjalanan sebelumnya. Mengingat kaum Quraisy dalam keadaan waspada dan bertekad untuk menggagalkan. Akan tetapi Allah lah yang mengatur semuanya. Allah memudahkan perjalanan kaum muslimin sehingga mereka bergerak cepat dan berangkat menuju kerajaan Najasyi sebelum orang-orang Quraisy menciumnya. Nah, hijrah kali ini membawa rombongan terdiri daripada 83 orang laki-laki, ya. Jika Ammar ibn Yasir terhitung di dalamnya, sebab riwayat yang menyatakan keikutsertaannya dalam rombongan ini masih diragukan. Dan 18 atau 19 wanita. Jadi ada yang mengatakan 82, 83 itu dengan Ammar gitu ya. Dan juga 18 atau 19 kaum wanita. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian rombongan semakin besar, gelombang hijrah ini kedua kalinya ke Habasyah, putus oleh orang-orang Quraisy ini untuk melobi Raja Najasyi agar memulangkan orang-orang yang sudah sampai di Ethiopia ini. Nah, ketika itu pemimpin, dan kita tahu bahwa Amr ibn As ini itu kan kedudukannya sangat tinggi di tengah-tengah Quraisy, Bu, ya. Karena Amr bin As ini kan seorang pemimpin juga, sama dengan Khalid bin Walid atau yang lainnya gitu. Apalagi Amr bin As ini kan orang kaya dan peniaga sukses, dikenal oleh raja-raja, termasuk Najasyi kenal Amr bin As, seorang pengusaha besar, pedagang hebat gitu ya. Sehingga dengan keyakinan Amr bin As ini, dan Amr bin As itu kan masuk Islam belakangan ya, setelah 20 tahun baru dia masuk Islam dengan Khalid bin Walid. Jadi Amr ibn As ini berusaha untuk menyogok ceritanya. Dia membawa harta yang banyak dari Quraisy, kemudian menyogok para menteri yang ada di Ethiopia, termasuk juga berikan hadiah kepada raja untuk memulangkan yang 80 orang lebih ini balik ke Mekah, dengan menghasut para menteri dan pembesar-pembesar sana. Bahkan mengatakan bahwa mereka orang-orang sesat gitu ya. Tolong balikan mereka ke Mekah. Tapi sekali lagi Najasyi ini kan bukan raja biasa. Dia raja cerdas. Dan dia tahu memposisikan dirinya karena dia seorang juga ulama juga, ahli kitab dia. Sehingga tidak mudah terpengaruh dengan mengatakan mereka orang sesat. Itu sesat apanya? Kenapa kemudian mereka disesatkan harus pulang ke negeri halal? Ya, karena kecerdasan Najasyi ini kemudian melakukan dialog dengan utusan orang-orang Quraisy plus juga dengan para sahabat yang sudah ada, kemudian dipertemukan di hadapan raja. Betul nggak tuduhan itu? Maka akhirnya kemudian dikumpulkannya antara sahabat Rasul dengan pasukan ataupun utusan daripada Quraisy yang dipimpin Amr ibn As ketika itu. Lah, yang luar biasanya adalah dialog itu dicantumkan dalam hadis Nabi SAW. Ketika kemudian beliau mulai bicara di hadapan Raja Najasyi. Perhatikan teksnya. Ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam wa na'kulal mayyitata wa na'til fawahisha wa naqta'ul arhama wa nusi al jiwar ya'kulul qawiyyu minna dhaif. Wahai raja, kami dulu masih jahiliyah. Kami menyembah patung, kami memakan bangkai, kami melakukan perzinahan, kami memutus silaturahim, kami jelek hubungan dengan tetangga, yang kuat menindas yang lemah. Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Dan itu seperti itu kondisinya sampai diutus kepada kami seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diutus Nabi.
Na'rifu nasabahu, kami kenal siapa nasabnya. Wa sidqahu, bagaimana kejujurannya. Wa amanatu, bagaimana amanahnya. Wa afafahu, bagaimana menjaga kehormatannya. Fada'ana ilallah linwahidahu wa na'budahu. Nabi itu pun mengajak kami untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa abauna, dan memberi kami arahan agar kami melepaskan apa yang kami sembah dan bapak-bapak kami sembah min dari penyembahan kepada bebatuan dan patung-patung. Wa amara nabi sidqil hadis, Nabi kami amanah, disuruh untuk melaksanakan amanah. Wasilatir rahim, kemudian disuruhnya kami untuk bersilaturahim. Wa husnil jiwar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa kaf anil maharim, kami disuruh untuk tidak melakukan yang diharamkan. Wa dima, dan juga mencegah untuk terjadi pertumpahan darah. Wa nahana anil fawahish wa qauli zur, Nabi itu juga melarang kami untuk berzina, mengucapkan kalimat-kalimat dusta. Wa aqli malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanati, dan menuduh wanita baik-baik berzina. Wa amarana an na'budallaha wahdah wa la nusyrika bihi syai'an, dan Nabi itu juga memerintahkan kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa amarana bis salat, bahkan memerintahkan kami untuk salat. Wa zakati, dan zakat. Wa siyami, dan puasa. Kemudian disebutkan semua kebaikan-kebaikan dan dakwah Nabi kepada para sahabat Nabi oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Tentu ini kan sangat lengkap bagaimana ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Ja'far, kan diceritakan kepada Raja Najasyi. Sampai akhirnya Najasyi pun melihat bahwa dari mana sesatnya orang ini kepada utusan Quraisy ini. Semua ajaran yang dibawa Nabi itu semua baik katanya. Tetapi kemudian mulailah orang-orang musyrik ini, Amr bin As ini, memberikan syubhat kepada raja dan mengatakan, wahai raja, lah bukankah kalau seorang nabi itu harus ada mukjizat, minimalnya bisa terbang, bisa berjalan, punya keanehan, punya kesaktian. Nah, sekarang mana dia? Terbang pun tak bisa, berjalan di air pun tak bisa, kesaktiannya tak ada. Macam mana dia dianggap seorang nabi katanya? Akhirnya kemudian Najasyi melirik kepada Ja'far. Lalu apa mukjizat Nabi kalian itu? Kemudian Ja'far mengatakan mukjizatnya adalah Al-Quran. Kemudian kata Amr bin As, tetapi wahai Najasyi, wahai raja yang mulia, keyakinan mereka terhadap Isa dan juga Maryam itu berbeda dengan keyakinan kalian. Mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Maryam, dan Maryam itu bukan Tuhan, dia putri daripada Imran. Sementara kalian menganggap Isa dan Maryam itu Tuhan. Ya. Kemudian akhirnya Raja Najasyi pun terus mengorek dari Ja'far. Bisa enggak kalian membacakan apakah dalam mukjizat kalian Quran ada cerita tentang Nabi kami Isa dan ibunda kami Maryam? Dari sinilah kemudian Ja'far ibn Abi Thalib membacakan surat Maryam, kaha ya ain sad dzikru rahmati, sampai sekitar beberapa ayat dalam surah Maryam menceritakan tentang siapa Isa dan siapa Maryam. Kata Ja'far, walaupun Najasyi itu belum diterjemahkan tuh Quran yang dibacakan, belum paham pun isinya, tetapi kata dia, aku melihat Najasyi mengeluarkan air mata sehingga membasahi janggutnya. Lihat bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap orang kafir. Walaupun tak paham, tapi Quran itu mukjizat, bisa mempengaruhi siapa saja. Walaupun tidak paham isinya, tapi kalau orang-orang diberikan hidayah pasti terpengaruh dengan Quran. Jangankan lagi manusia, Allah katakan seandainya Quran ini diberikan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, gunung-gunung itu akan hancur karena ketakutan dengan Quran kan. Dari sini menunjukkan kehebatan Quran. Maka Najasyi pun kemudian kata Ja'far, aku melihat dia menangis. Lah dari sinilah akhirnya kemudian Najasyi mengatakan, sungguh apa yang datang kepada Nabi kalian, maksudnya Rasul kita, dan kepada Isa itu fi miskatin wahid, dalam satu garis. Itu sama, apa yang diajarkan dia sama dengan apa yang diajarkan Isa Nabi kami gitu. Nah, sejak itulah maka
tidak berhasilnya apa yang dilakukan oleh Amr bin As untuk membawa kembali para sahabat ke kota Makkah. Kenapa? Karena Najasyi marah dan kemudian mengusir Amr bin As dan juga 3 orang yang lainnya untuk pulang ke Mekah dan membiarkan Ja'far dan 80 orang pengikutnya lebih untuk tinggal di Ethiopia. Dari sinilah kemudian mereka merasa tenang. Kenapa? Karena merasa mendapatkan keadilan sang raja An-Najasyi rahimahullahu ta'ala. Lah belakangan kita tahu bahwa Najasyi akibat dibacakan Quran ini, dia beriman akan kenabian Nabi SAW. Karena Najasyi orang cerdas, dia membaca tahu akan muncul seorang Nabi. Rupanya Nabi itu ada di negeri Arab, makanya kemudian Najasyi pun mengiklankan keislamannya. Tetapi dia berusaha menyembunyikan dari kaumnya. Cukup dia saja yang masuk Islam, tapi dia tidak mendakwahkan, mengajak kaumnya ke dalam keislaman karena takut juga kan tergoyahkan kekuasaannya. Tapi dia masuk Islam. Dan keislaman Najasyi ini akhirnya ketahuan oleh Nabi SAW. Makanya di hari meninggalnya Najasyi, Nabi SAW mensalat gaibkan Najasyi di kota Madinah. Salat gaib, dan itulah salat gaib pertama yang dilakukan Nabi SAW sehingga menjadi polemik tentang hukum salat gaib. Karena Rasul ketika mensalat gaibkan pertama Najasyi itu, memang Najasyi belum disolatkan karena nggak ada orang Islam di Ethiopia kan. Apalagi tidak mungkin sahabat-sahabat menyolatkan. Apa kata dunia? Sementara rakyatnya tidak dimasuki Islam. Tapi Rasul berusaha mensalat gaibkan Najasyi. Dari sini kata Syalbani rahimahullahu ta'ala bahwa salat gaib itu disyariatkan bagi yang belum disalatkan. Kalau sudah disalatkan berarti fardu kifayah, gugur bagi yang lainnya. Tetapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan salat gaib itu tetap disyariatkan baik sudah disolatkan atau belum disolatkan. Ini masalah khilaf fikih saja, ya, masalah syariat salat gaib ini. Intinya bahwa Najasyi adalah raja yang sangat adil, bahkan sempat kemudian Raja Najasyi pernah juga menikahkan Ramlah bintu Abi Sufyan atau dikenal dengan Ummu Habibah, putra daripada Abi Sufyan, yang ketika itu suaminya kan dia hijrah tuh, kafir kala itu hijrah dengan suaminya ke Ethiopia, tapi Allah takdirkan suaminya murtad, suaminya masuk Nasrani. Akhirnya oleh Nabi SAW dipinang dengan mengutus Amr ibn Umayyah Al-Dhamri untuk mewakili Nabi SAW menikah dengan Ummu Habibah, dan biaya pernikahan serta maharnya ditanggung oleh Najasyi. Ya, makanya Ummu Habibah putra Abi Sufyan ketika sudah sah menjadi istri Nabi diwakilkan dari itu boleh. Umpamanya ada si Fulana bintu Fulanya mau menikah dengan si A ngutus saya, tolong ustadz yang menikah dengan dia, mewakili si A tadi. Ya, tapi ketika akad jangan pula ke saya, jadinya saya nanti. Maksudnya tetap mewakili si A tadi, saya hanya mewakili saja. Ya. Jadi kalau sudah selesai akad berarti dia kembali ke si A sebagai istrinya. Nah itu yang dilakukan oleh Rasul dengan Ummu Habibah. Makanya ketika kemudian Rasul hijrah ke Madinah, Ummu Habibah juga pulang ke Madinah. Lah ketika Abi Sufyan bapaknya masih kafir, ketika itu menjadi pembesar sendiri karena Abu Jahal sudah meninggal, dialah pembesarnya. Ketika mau terjadi penyerangan Mekah, dia berusaha melobi supaya jangan terjadi. Pertama yang dilobi adalah siapa? Anaknya, supaya anaknya Ramlah ini ngomong sama Nabi, jangan kirim pasukan ke Mekah kan. Tapi apa yang terjadi ketika masuk ke rumah Ummu Habibah, ketika mau duduk di tikar, digulung tikar aja sama Ummu Habibah. Kata bapaknya, kenapa kau lebih sayang tikarmu dibandingkan bapakmu? Kata Ummu Habibah, aku bukan tak sayang dengan tikarku, karena tikar ini biasa diduduki suamiku Nabi SAW. Najis bagiku kau duduk di situ, katanya. Untuk Ummu Habibah. Nah kan, ini bagaimana kisah daripada Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan ini. Nah itu salah satu pernikahannya yang mendanai adalah Najasyi. Nah itu memang luar biasa. Makanya Najasyi ini kalau kisah tentang Raja Najasyi, keislaman para sahabat dan kemajuan Islam. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kebaikan Najasyi ini, sahabat sudah banyak tertindas.
Tapi karena Allah kemudian tangan Najasyi inilah akhirnya sahabat-sahabat Rasul pun mereka hijrah dan mereka menjadi orang-orang besar. Setelah mereka ke Madinah hijrah, mereka menjadi orang-orang besar semuanya yang hijrah di bawah naungan Najasyi itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara hijrah kedua, makanya disebutkan di sini trik kaum Quraisy untuk memperdaya kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Dan ini saya ceritakan tadi sudah, ibu baca saja ya. Wallahu alam. Nanti kita masuk meningkatnya frekuensi siksaan dan upaya menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini saja. Silakan kalau ada yang bertanya. Gimana? Yang mewakili siapa? Yang tadi bisa mewakili menikah itu Umayyah ibn atau gimana? Ya nikah taukil maksudnya. Tadi yang taukil menikahi Nabi. Ya maksudnya Rasul mengutus dia untuk ke Ethiopia. Ya, Umayyah al-Dhamri ini kemudian nikah tapi atas nama Nabi. Akadnya itu atas nama Nabi tapi mewakili, makanya nikah taukil itu boleh. Pamannya ada orang di luar negeri. Pamannya saya sedang sekolah di Yaman. Kemudian saya mau menikahi salah satu akhwat di Kota Batam. Tapi saya tidak bisa pulang. Jadi saya ngomong, pamannya saya punya ustaz siapa di sini? Saya telepon, tolonglah ustaz wakili saya menikah. Gitu ya. Nah, tolong. Nanti di akadnya itu disebutkan. Tapi temannya itu yang berakad dengan bapaknya gitu. Iya, dia yang melakukan akad. Jadi nanti walinya ya dia menyebutkan bahwa saya nikahkan anak putri saya dengan Abu Humairah umpamanya yang diwakili dengan si fulan gitu, dengan mahar sekian, dibayar utang atau dibayar kontan gitu kan. Terserah lah itu mau utang mau kontan kan itu boleh-boleh saja. Harus dibayar kalau utang. Jadi boleh nikah taukil seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Atau walinya juga bisa ditaukilkan. Nikah taukil itu boleh walinya ditaukilkan, diwakilkan, atau calon mempelainya diwakilkan. Boleh dua-duanya. Namanya nikah taukil dalam ilmu fikih itu. Ada. Kalau yang wali diwakilkan biasanya sama petugas. Boleh umpamanya saya umpamanya mau menikah dengan akhwat. Akhwat ini umpamanya walinya jauh di Jawa sana. Dia tidak bisa ke Batam. Sudah uzur, sudah sakit kan itu. Dan susah ngomong juga gitu. Mau lewat telekonferensi susah juga, mau pakai Zoom susah umpamanya. Ya sudahlah, akhirnya dia tulis bahwa saya mewakilkan kepada siapa untuk menikahkan anak saya. Nanti ketika saya dapat surat kuasa untuk mewakilkan menikahkan putrinya, ya boleh dengan surat kuasa itu sebagai, jadi saya yang menikahkan nanti, tapi bahasanya pun tetap menggunakan yang saya wakilkan. Saya nikahkan kamu dengan siapa, bapak siapa, dengan anak putra siapa, dan saya sebagai wakilnya. Nah gitu ya akadnya. Nanti ketika proses akad itulah nanti bahasanya itu ya kita tahu bahwa apakah dia mewakili. Kan banyak juga kok, walaupun di Batam ini banyak yang diwakilkan ke Kua. Padahal kan yang paling afdal harusnya kan bapaknya. Tidak harus contoh yang jauh-jauh lah kan itu. Kan boleh, itu namanya nikah taukil itu namanya. Tapi itu sah ya Ustaz? Ya salah. Dalilnya inilah Ummu Habibah ini. Kisahnya Ummu Habibah. Tapi kalau itu Ustaz, seandainya ada seorang perempuan mau menikah tapi orang tuanya tidak setuju dia menikah dengan pria itu, setelah itu anaknya tetap mau nikah, diwalikan hakim, diwalikan Allah itu, tapi tanpa perintah dari orang tua si perempuan itu apakah sah Ustaz? Kalau kuahnya tahu pasti tak mau. Kalau kuahnya tak mau, kalau kuahnya dia tahu fikih, dia tak mau. Pak kuah itu pasti dia akan tanya, karena hati-hati kuah itu. Kecuali kuah bayaran oknum ya.
Nah, kalau Pak Kua itu pasti hati-hati, dia tanya dulu. Pasti akan dihubungi orang tuanya sama Kua. Apa masalahnya? Ya. Jadi tetap wali itu nomor satu ayahnya. Kecuali ayahnya menolak menikahkan itu karena urusan agama, maka batal kewaliannya. Saya nggak mau menikahkan anak saya dengan itu, dia sibuk dakwah aja, tukang sholat. Nah, ini gugur karena ini dicela agama. Tapi kalau masalah harta, masalah apa gitu kan, ya kadang orang tua kan mengambil maslahat anaknya. Tolonglah nak, jangan nikah sama dia, carilah yang bagus itu. Itu yang itu hafal Quran kaya lagi, kenapa ini udah miskin tak hafal Quran lah. Ya enggak gugur, memang orang tua kan yang terbaik ngasih. Kalau tidak merestui ya teruslah kasih inilah sogokan sama orang tua biar dia mau. Lama-lama luluh orang tua itu. Mungkin pertama kali dia sok aja kaget. Tapi kalau lama-lama calon mertuanya baik-baik, lama-lama nggih juga lah itu. Pandai-pandai calonnya lah meminta ini. Kecuali nggak dijelas alasannya. Kalau nggak jelas alasannya, nanti kan bisa kita konsultasi ke pengadilan agama ya, untuk mengesahkan pernikahan kan. Karena bagaimanapun kembali ke hakim itu. Atau tanya ke kuanya, gimana nih posisi saya seperti ini. Nah, kalau kuanya ya udah nggak apa-apa, ya itu tanggung jawab dia, sah nikahnya tapi dosa ditanggung kua lah. Ya, tapi kalau kita yang bohong, kan banyak yang bohong itu. Saya pernah kejadian juga, jadi ada Ikhwan Malaysia itu udah tua, ya, mau menikah dengan salah satu akhwat di Batam ini. Jadi akhwat di Batam ini kononnya katanya sudah cerai dengan suaminya, sudah cerai katanya. Saja. Sementara saja kan repot, nanti digugat sama suaminya. Kecuali kalau sudah ke pengadilan kan ada bukti perceraiannya. Ya waktu itu saya sarankan ya diurus dulu surat perceraiannya, tidak bisa kayak gini. Nah, apalagi beda negara masalahnya kan. Oh tapi dia kok nggak mau, saya kasih nasihat pun tak mau. Akhirnya udah kalau gitu saya cari ustadz lain katanya. Ya carilah ustadz lain. Dia minta fatwa sama saya, marah-marah dia. Carilah ustadz lain. Saya kan ngasih fatwa, bukan ngasih fatwa, saya ngasih saran aja sesuai dengan ilmu yang saya miliki, tapi dia marah-marah. Ya. Allahu alam sampai sekarang gimana nasibnya. Ya. Iya. Tujuh tahun. Iya. Se-Ethiopia mungkin ya. Kalau sedunia mungkin bayi juga ada yang. Kalau kisah-kisah negeri-negeri lain saya tidak tahu ya. Maksudnya karena kita kan hanya baca sejarah saja. Jadi 7 tahun tuh diambil. Dan 7 tahun itu kan sebenarnya kalau punya nampak kecerdasan anak itu kan di usia 7 tahun ya. Anak-anak itu usia 7 tahun ke bawah itu bisa dia menguasai 5 bahasa loh. Kalau kita ajari. Ya, orang tua itu kan begitu. Anak 7 tahun ke bawah, kalau orang tuanya mau ngajar 5 bahasa bisa. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apa aja. Ya. Itu memang lagi bahasa kitanya lagi nyerap-nyerapnya, lagi niru-nirunya gitu ya. Makanya di usia 1 sampai 7 tahun itulah harus orang tua betul-betul ngarahkan. Itu lagi cerdas-cerdasnya itu sebenarnya. Ya kalau dalam ilmu parenting lah ya. Wallahu a'lam. Iya. Pertanyaan teman yang jadi anaknya itu ada suka sama lawan jenis, cuman belum menikah. Yang anaknya itu perempuan, terus lawan jenisnya ini lagi sekolah lagi di luar negeri gitu. Terus ibunya itu bilang ke anak perempuan ini, minta tolong ditanyakan mau nggak menikah sama anaknya ini, tapi nanti uang jajan, uang hidupnya minta ke abimu aja gitu. Terus karena satu dan yang lain kan
orang tuanya ini takut menolak karena anak laki-laki ini kan belajar agama gitu. Katanya kalau yang datang laki-laki yang maksudnya nggak bisa ditolak, ada hadis Nabi yang itu yang datang kalau dengan agama dan akhlak. ya, Iya. jadi datanglah bala istilahnya gitu. Apakah itu bisa kena kayak gitu Ustaz? Sebenarnya orang tuanya nggak mau karena anak perempuannya juga masih sekolah gitu. Udah besar anaknya, Sudah 21. udah tua lah, udah bisa nikah lah itu. Ya karena belum selesai kuliah. Kalau perempuan itu kalau ada yang baik datang nikahkan saja, kan bisa saja ngelobi dengan persyaratan dengan calon suaminya. Boleh nikah tapi anaknya boleh masih sekolah, kan boleh, nggak masalah. Itu kan masalah syarat-syarat dunia saja. Ya apalagi usia-usia segitu kalau nggak nikah kan bahaya memang. Ya, apalagi jauh dari orang tua. Karena ada juga kasus, saya nggak nyebut nama lah di Batam ini. Jadi orang tuanya udah ngaji, udah masya Allah lah gitu, luar biasa. Jadi dia terlampau memanjakan anak perempuannya. Sekolah lah di Jakarta, di Bekasi, ya anak perempuannya itu. Ya kononnya di sana kos-kosannya juga banyak kok yang udah ngaji katanya. Jadi disurvei ke sana sama ibu bapaknya, oke lah. Di situ ada kajian juga, terus kos-kosannya juga banyak yang sudah yang ngaji di situ. Padahal anaknya itu sebenarnya udah mau nikah juga tuh. Tapi karena disuruh diselesaikan kuliahnya, kuliahlah. Ya. Rupanya qadarullah, anak ini ya terkena pergaulan bebas gitu. Jadi justru hubungan sama orang yang kerja gojek-gojek gitu, gitu. Sampai hamil. Ya, tapi dia takut mau ngomong sama orang tuanya. Akhirnya kawannya yang suruh ngomong. Oh, kecewa berat orang tuanya. Sampai ke rumah ngadu, gimana Ustaz? Ya gimana Ustaz terjadi? Dan makanya anak gadis itu kalau bisa jangan jauh-jauh dari orang tuanya. Jadi Batam Bekasi ini jauh. Ya sehebat-hebatnya iman orang pun. Ya gimana kalau syubhat syahwat nyambar-nyambar di sana, itu juga susah juga kan. Ya sudah terjadi qadarullah. Yang jadi masalahnya ketika mereka minta tanggung jawab tuh sama siap menikahi gitu yang orangnya itu, tapi orang tuanya tak mau kan itu kan, alasannya dia orang awam lah ini itulah kan. Ya, saya bilang udahlah nikahkan aja, saya bilang kan mungkin jodohnya, mungkin anaknya udah suka, nanti stres juga karena anaknya stres juga waktu itu, tetap mau nikah sama yang menzinain alhamdulillah gitu. Tapi orangnya tak mau karena udah dendam duluan kan itu. Apa nggak minta baik-baik gitu kan? Ya sebenarnya salah semua, orang tua yang salah, nah ya semua salah kan itu. Ya istighfar baik-baik, tobat aja lah. Akhirnya disuruh mondok anaknya ke Padang sana. Ya, saya bilang kok kalau memang dia nggak mau itu mondokkan aja, ambil anaknya, dilahirkan dulu, rawat baik-baik, mudah-mudahan jadi hikmah pelajaran. Kalau nggak mau nikah ya masukkan aja ke agama. Nah itulah makanya banyak terjadi, ini banyak sekali. Kasihan juga jadinya dengarnya kan, miris juga. Wallahu. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Ini kan saya ada anak perempuan Ustaz, udah kuliah, tapi dia itu ada mengenal lawan jenis satu kampus sama dia. Alhamdulillah orang tua si cowok itu pun udah ngaji. Cuman udah saya bilang kalau mau nikah kan nikah. Nanti saya nguliahin anak saya, kamu dikuliahin orang tuamu, gitu loh. Kalau nikah saya tidak melarang nikah, meskipun kalian belum tamat kuliah. Cuma anak saya yang itu tak mau dia nikah sebelum dia lulus kuliah. Tapi mereka tidak pernah ketemu itu saat ketemunya pas waktu di kampus saja, pulang pergi kuliah kami terjemput. Tapi kan sekalian tidak bisa kontrol isi chat mereka dalam 24 jam. Tapi kalau mereka bertatap muka secara bertemu dua-duaan itu nggak pernah. Karena anak saya pergi dan pulang sekolah itu kami antar jemput. Itu gimana cara menyikapi seperti itu? Caranya datang ke orang tua laki-lakinya. Udah oke, pernah ngobrol dengan orang tua laki-lakinya? Belum, karena anak saya kan terus dia nggak mau nikah. Lebih baik katanya kalau udah cowok itu nggak usah deketin saya. Tapi mereka itu cowok itu istilahnya bercinta sama dia. Anak saya nggak mau. Kalau saya udah tamat kuliah, anak saya sudah pernah ditanya
orang tua si cowok itu karena waktu lebaran kemarin dikenalkan kepada orang tuanya, udah kalau memang udah siap nikah aja, nanti kalau masalah biaya nikahnya nanti Abi yang tanggung gini-gini. Cuman anak saya Ustadz yang nggak mau. Diruqyah anaknya Bu. Coba anaknya dibujuk, nggak bisa lah itu kalau sudah kayak gitu itu kan secara syar'i pun nggak bisa harus dinikahkan itu. Kalau enggak sekali jangan hubungan kan gitu. Iya, kalau berhubungan tatap muka mereka memang waktu kalau mereka di kampus saja Ustaz. Cuman kalau mereka pergi berdua itu nggak pernah kami kasih selang. Pergi kuliah kami antar, berangkat kuliah kami antar. Sebelum waktunya pulang kami udah standby di kampus dia. Jadi dia nggak pernah berdua sama laki-laki. Tapi dia anak ibu suka juga dengan cowoknya. Ya nggak tahu Ustaz, dibilang suka dia disuruh nikah dia nggak mau, dibilang nggak suka cuma dia sering. Begini Bu, anak gadis itu nggak bisa ditanya. Kalau dia diem, dia dibilang diam, berarti dia suka tuh. Lain kalau janda, oh cerita dia nggak ditanya pun. Gitu. Kalau anak gadis itu nggak, dia memang diamnya itu dia suka gitu. Kalau ditanya kok diem, itulah dia suka sebenarnya. Kan begitu hadisnya. Dia tuh belum mau nikah Ustaz, cuman saya Alasan tak mau nikah nggak, alasannya pengen selesai kuliah. setelah kuliah, saya kalau untuk tatap muka, untuk berdua itu insya Allah tidak. Cuman saya kan tidak bisa kontrol HP kan Ustaz. Itu dari hati ke hati lah. Itu bukan dari handphone ke handphone tuh. Itu dari hati ke hati dipanggil anaknya, jelasin secara hukum agama tuh. Nggak bisa. Karena bagaimanapun kalau sudah ada hubung kayak gini itu tetap zina juga kan. Walaupun zina itu kan tidak mesti zina besar, mata, telinga, otak, cara berpikir. Apalagi usia-usia kuliah itu usia-usia pubernya loh. Itu sebenarnya mau tapi malu-malu tuh. Mungkin orang tuanya yang harus mengarahkan itu. Ya, dan yang kedua, ibu harus pastikan keseriusan yang cowoknya itu. Kalau yang laki-laki, saya kan pernah saya tanya gimana. Mau aja. Saya siap Bu. Cuman anak saya tetap siapa yang mau nikah malah Mbak Yu mau tamat kuliah dulu. Saya mau keras, saya takut terjadi apa-apa nanti sama anak saya. Saya misalnya kalau memang mau nikah dan paksa nikah itu yang saya khawatirkan juga. Berarti ibu harus sepakat dulu dengan bapak itu. Jangan kemauan ibu aja. Artinya sepakat dulu dengan bapak. Gimana cara ininya ngelembutin anaknya kan? Mungkin nggak bisa lewat ibu, lewat bapak. Nggak bisa lewat bapak, lewat kawannya. Gitu. Coba cari yang lain. Karena kalau sudah ada hubungan itu ya memang bahaya lah di zaman sekarang. Nggak yakin juga walaupun ibu pandai-pandai yang kontrol tuh paling kecolongan juga itu. Mustahil nggak kecolongan itu. Nggak mungkin 24 jam ibu jaga dia. Yang jelas HP itu sampai medsos. Kalau dia nggak kuliah dia nggak keluar dari rumah emang. Iya sekarang di lingkungan kuliah pun siapa yang bisa jamin juga. Jangankan di kuliah, di pesantren itu ada namanya pesawat terbang itu, pesawat terbang itu isinya catatan orang kan gitu. Ada pakai pesawat itu. Apa ini pesawat ini? Supaya ganggu juga. Itu di pesantren. Ya. Apalagi di luar terbuka kan bisa tatap muka langsung. Ya kalau solusi saya sih ya memang harus dirayu lah anaknya kalau dia mau nikah lebih baik. Ya, kalau enggak ya jelaskan jangan ada hubungan lagi sama dia. Karena bagaimanapun yang dosa orang tuanya kan, kalau itu dosa jariah namanya. Udah tahu anaknya kayak gitu dibiarin. Nah, dayus lah bapaknya jadinya kan. Nah, kasih tahu bapaknya jangan dayus, harus tegas ya orang tua ya mestinya dari pihak bapak paling tegas itu kan. Ibu ini yang bujuk anaknya. Ya ngomong sama suaminya sebagaimana caranya. Kalau enggak ya terasi jangan ada hubungan lagi. Memang harus keras Bu. Kalau pendidikan perasaan di zaman sekarang ini nggak akan jadi anak. Memang harus ada kekerasan, bukan kekerasan mukul tidak, maksud ketegasan. Karena banyak sekali orang tua itu yang membiarkan anaknya. Ya itu kasusnya banyak kali yang curhat sama saya itu datang ke rumah nangis-nangis. Udah terjadi baru nangis. Apa tidak ya lah anaknya mau kan? Masya Allah. Saya siap dapat menikah.